Film ini dimulai pada konferensi pemanasan global tahunan PBB di New Delhi, saat ahli paleoklimatologi Jack Hall memberikan pidato. Ia memperingatkan para delegasi bahwa bumi akan segera menghadapi bencana kutub yang akan mengubah segalanya menjadi es. Saat beberapa delegasi bertanya tentang waktu yang tersisa, Jack menyebutkan bahwa mungkin diperlukan waktu beberapa abad. Tetapi jika penggunaan bahan bakar fosil tidak dikurangi, cucu mereka sendiri akan menghadapi konsekuensinya setelah konferensi. Jack bertemu dengan perwakilan dari Administrasi Kelautan dan Atmosfer Nasional, Terry Rapson, dan keduanya mulai mengobrol tentang temuan mereka masing-masing. Saat mereka membahasnya, salju turun dengan lebat yang menyeratkan bahwa perubahan iklim telah dimulai atau mungkin hanya musim dingin. Selama beberapa minggu ke depan, kondisi cuaca aneh melanda berbagai belahan dunia di Jepang. Hujan es yang sangat besar mulai berjatuhan dari langit dan menewaskan beberapa orang. Hujan es tersebut merupakan yang terbesar yang pernah tercatat dalam sejarah. Sementara itu, di stasiun pemantauan Terry Rapson di Skotlandia, komputer mengungkapkan bahwa beberapa bagian lautan mengalami penurunan suhu yang sangat besar. Penurunan suhu tersebut begitu tiba-tiba dan misterius sehingga sinyal komunikasi yang ditempatkan di sana langsung membeku. Di tempat lain, para astronot di Stasiun Luar Angkasa Internasional melihat badai raksasa terbentuk di troposfer bumi. Di adegan berikutnya, kita dibawa ke Washington DC, Jack mengantar putranya Sam ke bandara. Sam adalah siswa jenius yang diundang untuk berpartisipasi dalam dasar lomba di New York. Meskipun ayahnya adalah orang terkenal, Sam tampak marah padanya karena Jack selalu absen dari hidupnya karena jadwal kerjanya yang padat. Meskipun demikian, ia meyakinkan Sam bahwa begitu ia pensiun, ia akan punya banyak waktu untuk keluarganya, kecuali jika mereka semua meninggal nanti. Ketika Sam bersama sahabat-sahabatnya, Laura dan Brian tiba di New York, mereka melihat sekawanan besar burung terbang ke arah barat, seolah-olah mereka mencoba melarikan diri dari sesuatu. Sementara itu, Terry menelepon Jack dari stasiun pemantauannya dan memberitahunya tentang temuannya. Jack berkata bahwa bencana kutub mendekati mereka dengan cepat dan mereka tidak punya waktu untuk melarikan diri. Ketika Jack bertanya apakah itu buruk, Terry menjawab bahwa hal seperti ini tidak pernah terjadi dalam 10.000 tahun terakhir. Setelah itu, kita dibawa ke pusat pemantauan cuaca di California, di mana seorang teknisi sedang bercocok tanam dengan pacarnya. Tiba-tiba, dia menerima panggilan darurat dari seorang pria yang mengungkapkan bahwa sedang turun hujan es di Los Angeles. Mendengar ini, teknisi menyalakan televisi dan terkejut melihat hujan es seukuran bola golf telah merusak sebagian kota. Dia segera menelepon bosnya dan menyuruhnya untuk mengeluarkan peringatan tornado di negara bagian California. Namun, sudah terlambat. Dalam waktu singkat, beberapa tornado raksasa mengelilingi kota dan menghancurkan semua yang terlihat. Karena ini, pertemuan darurat dilakukan di kantor perubahan global di Washington DC. Salah satu peserta menyebutkan kejadian cuaca merusak lainnya di berbagai belahan dunia dan menegaskan bahwa ada yang salah. Saat itu, Jack, yang juga berada di antara para peserta, mengungkapkan kepada orang banyak bahwa semuanya terjadi karena arus Atlantik Utara. Arus tersebut disebabkan oleh es kutub yang mencair dengan cepat, yang pada gilirannya disebabkan oleh pemanasan global. Dia juga menyebutkan bahwa itu baru permulaan, dan dalam beberapa hari cuaca akan menjadi lebih buruk. Di adegan berikutnya, Jack bertemu dengan wakil presiden dan mencoba membuatnya mengerti bahwa situasinya sangat kritis. Dia menyebutkan bahwa ledakan kutub bisa terjadi kapan saja, sehingga evakuasi massal di negara bagian utara diperlukan. Namun, wapres itu tidak menganggapnya serius dan pergi ke tempat lain. Di Inggris, salju mulai turun dengan cepat, jadi 3 helikopter dikirim ke istana kerajaan untuk menjemput ratu. Namun, dalam perjalanan, mereka melewati mata badai yang menyebabkan instrumen mereka membeku seketika. Dalam waktu singkat, baling-baling helikopter juga berhenti bekerja, dan ketiga helikopter jatuh ke tanah. Satu pilot berhasil selamat dari kecelakaan, tetapi begitu dia membuka pintu, dia membeku sampai mati. Kembali ke Manhattan, Sam dan teman-temannya mencoba untuk kembali ke DC, tetapi semua layanan transportasi telah macet oleh hujan lebat. Mereka segera mencari jalan keluar dari kota, jadi ketiganya berjalan ke jalan-jalan dan saat itu kota dalam kekacauan total. Saat itu, tsunami besar muncul dan mulai menyapu tempat itu. Gedung pencakar langit dan bahkan patung Liberty ditelan dengan begitu gampangnya. Sam dan temannya melihat bahaya yang akan datang dan bergegas ke aula perpustakaan untuk keselamatan. Sayangnya, ribuan orang terhanyut dan terbunuh. Kemudian, Terry menelepon Jack dan memberitahunya tentang udara beku di atas Eropa yang menjatuhkan helikopter. Hal ini membuat Jack khawatir, dan setelah meneliti, dia mengetahui bahwa badai mendekati mereka lebih cepat dari yang diharapkan. Mereka hanya memiliki waktu 48 jam sebelum semuanya membeku. Setelah ini, dia membuka prediksi cuaca yang menunjukkan bahwa 3 sistem cuaca kolosal terbentuk di berbagai belahan dunia. Mereka semakin membesar setiap hari, dan di Eropa, bencana es telah dimulai. Sementara itu, Sam dengan putus asa mencari telepon di perpustakaan karena tempat itu tidak memiliki sinyal telepon seluler. Setelah beberapa saat, dia turun ke lantai lain dan menemukan telepon yang hampir terendam air. Sangat ingin menelepon orang tuanya,
dia berenang ke tempat itu dan akhirnya menelepon. Jack senang mengetahui bahwa putranya masih hidup. Dia memberitahu Sam bahwa dia harus tinggal di dalam rumah dan menunggu badai berlalu. Jika dia keluar, dia akan langsung mati kedinginan. Mendengar ini, Sam menjadi khawatir, tetapi Jack menghiburnya dengan mengatakan bahwa dia akan datang untuk menyelamatkannya segera. Keesokan harinya, saat semua orang di perpustakaan mengumpulkan pakaian dan ransum mereka mendengar suara aneh dari luar. Saat mereka mengintip melalui jendela, mereka terkejut melihat kapal kargo berlayar melewati tempat itu. Di tempat lain, di DC, kepala negara sedang mengadakan rapat, dan Jack ditugaskan untuk memberi pengarahan tentang keadaan situasi. Bahkan sebelum memulai, dia menanamkan rasa takut pada semua orang dengan menyebutkan bahwa yang terburuk belum terjadi. Dia kemudian menyarankan bahwa penduduk negara bagian selatan harus segera dievakuasi dan dipindahkan ke Meksiko. Sekali lagi, Wakil Presiden tidak menyetujui gagasan itu karena dia mengklaim bahwa evakuasi dalam jumlah besar seperti itu tidak mungkin. Dia juga bertanya apa yang akan terjadi pada penduduk utara, dan dijawab Jack bahwa sudah terlambat bagi mereka. Jika mereka keluar dari rumah mereka akan langsung mati kedinginan. Yang terbaik yang dapat mereka lakukan adalah tinggal di dalam rumah mereka dan menunggu badai mereda. Secara mengejutkan, Presiden menerima saran Jack dan memerintahkan Garda Nasional untuk mengevakuasi penduduk yang tersisa ke selatan. Di New York, orang-orang di dalam perpustakaan melihat sekelompok orang berjalan di tanah beku dan menyimpulkan bahwa mereka menuju negara bagian yang lebih hangat. Melihat hal itu, mereka juga memutuskan untuk keluar sebelum salju semakin tebal. Sam mengetahui tentang bahaya yang akan datang dan mencoba memperingatkan semua orang bahwa itu sangat berbahaya. Tetapi tidak ada yang mendengarkan anak kecil seperti dia. Tidak lama, semua orang meninggalkan perpustakaan kecuali Sam dan beberapa orang lainnya. Sementara itu, Jack memulai perjalanannya ke New York bersama dengan rekan-rekannya dan sahabatnya, Frank dan Jason. Karena ketiganya telah mengunjungi Kutub Utara beberapa kali untuk tujuan penelitian, mereka terbiasa dengan cuaca buruk ini. Di perpustakaan, Sam dan kelompoknya memindai seluruh gedung untuk mencari makanan dan menemukan beberapa mesin penjual otomatis. Mereka juga mengumpulkan beberapa buku untuk dibakar di perapian. Di tempat lain, saat Jack dan krunya melakukan perjalanan melalui salju tebal, mereka tiba-tiba menabrak penghalang jalan dan terpaksa melanjutkan perjalanan mereka dengan berjalan kaki. Mereka berjalan selama beberapa jam dengan penuh dedikasi, tetapi sayangnya, ketika mereka mencapai puncak gedung yang rapuh, Frank memecahkan kaca dan jatuh. Untungnya ada tali penyelamat, dan kedua temannya menahannya. Tetapi saat itu kaca mulai retak sehingga mereka tidak punya pilihan. Frank memotong talinya dan mengorbankan dirinya sendiri sehingga teman-temannya dapat melanjutkan misi mereka. Di perpustakaan, Laura tiba-tiba demam dan jatuh pingsan. Karena khawatir, kelompok itu mulai mencari penyebabnya dan menemukan bahwa dia memiliki luka di kakinya. Salah satu wanita dalam kelompok itu, yang kebetulan adalah seorang medis, menyebutkan bahwa Laura membutuhkan suntikan penisilin segera atau dia harus diamputasi. Karena tidak ada jalan lain, Sam memutuskan untuk menjelajah ke kapal kargo terdekat untuk mencari obat di dalam kapal tersebut. Karena dia akan meninggalkan Brian dan seorang pria lain, JD juga memutuskan untuk menemaninya. Di adegan berikutnya, Wakil Presiden, yang sekarang ditempatkan di pangkalan militer, mengetahui bahwa Presiden mengalami kecelakaan dan meninggal saat dievakuasi. Parahnya lagi, para peneliti juga mengetahui bahwa mata badai telah mengubah arahnya ke kota New York. Di tempat lain, Jack dan Jason perlahan-lahan bergerak menuju tujuan mereka. Tetapi sayangnya, Jason pingsan karena kelelahan. Akibatnya, Jack terpaksa menggendong temannya. Di perpustakaan, ketiganya akhirnya berangkat menuju kapal kargo. Namun, di sepanjang jalan, aroma mereka tertangkap oleh sekawanan serigala lapar yang telah melarikan diri dari kebun binatang terdekat. Sam, Brian, dan JD memasuki dapur kapal kargo dan menemukan beberapa penisilin. Mereka kemudian melihat ke sekeliling untuk mencari persediaan, tetapi tiba-tiba mereka diserang oleh sekawanan serigala. Sam dan Brian berhasil melarikan diri ke ruangan lain, tetapi JD terkena gigitan serigala. Meskipun begitu, mereka berhasil menyelamatkannya dari binatang buas yang lapar. Ketika ketiganya saling mencari cara untuk melarikan diri dari situasi tersebut, Sam melihat keluar dan melihat langit cerah. Dia kemudian menyadari bahwa mata badai mendekati mereka dan mereka tidak punya waktu lagi. Maka, dia menempatkan dirinya dalam bahaya dan berjalan keluar untuk menarik perhatian serigala dan menjauh dari dapur. Dia kemudian berlari melalui kapal itu dan berhasil lolos dari serigala. Setelah beberapa saat, dia menyusul teman-temannya, tetapi JD tidak dapat berdiri karena lukanya. Sam dan Brian membawa kereta luncur dan menyeret teman mereka ke perpustakaan. Di sisi lain, ketika Jack menyeret Jason melalui salju tebal, dia juga memperhatikan mata badai mendekat dengan kecepatan tinggi. Tanpa membuang waktu, dia mulai mencari tempat perlindungan dan menemukan sebuah rumah. Untungnya, dia menemukan ventilasi terbuka dan melempar Jason ke dalam sebelum masuk. Begitu dia menutup pintu, embun beku menyerang tempat itu dan membekukan semua yang disentuhnya. Sam juga akhirnya mencapai perpustakaan tepat pada waktunya dan nyaris terhindar dari kematian.
Mereka kemudian bergegas untuk menjaga api tetap menyala karena itu adalah satu-satunya hal yang dapat menyelamatkan mereka dari cuaca dingin yang brutal. Jack juga mati-matian mencoba menyalakan api dan berhasil melakukannya dengan kompor. Setelah beberapa saat, Jason bangun dan memperhatikan bahwa seluruh tempat telah tertutup es. Sekarang, mata badai sudah pergi, dan Jack berencana untuk melanjutkan misinya. Jason mencoba untuk mencegahnya karena masih berbahaya di luar, tetapi Jack menegaskan bahwa dia tidak punya waktu. Malam itu, keduanya tidur di tenda dan merenungkan masa depan umat manusia. Jack menyebutkan bahwa manusia telah selamat dari zaman es berkali-kali. Tetapi jika mereka tidak cukup berhati-hati, mereka bisa punah di zaman ini. Akhirnya, setelah berminggu-minggu kondisi cuaca yang buruk, Stasiun Luar Angkasa Internasional melihat beberapa tanda-tanda baik. Mereka melihat bahwa badai menghilang di Eropa karena mereka melihat daratan untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu. Pada saat yang sama, Jack juga keluar dari tenda dan melihat bahwa langit telah cerah. Matahari juga telah muncul. Setelah berjalan beberapa saat, keduanya menemukan patung Liberty yang membeku dan beberapa kapal yang telah tenggelam ke dalam es. Mereka akhirnya mencapai Manhattan setelah mengalami hari-hari dengan rasa sakit dan penderitaan yang menyiksa. Namun, ketika mereka mencapai lokasi perpustakaan dengan bantuan GPS, mereka sangat terpukul mengetahui bahwa perpustakaan telah sepenuhnya ditelan oleh es. Semua harapan telah hilang, dan keduanya bersiap untuk pulang. Tetapi saat itu, mereka melihat sebuah lubang kecil di salju. Tanpa membuang waktu, Jack memasuki perpustakaan melalui lubang itu, dan Jason mengikutinya. Keduanya kemudian mulai mencari Sam dan, untungnya dia menemukan anaknya. Ternyata, Sam dan kelompoknya masih hidup karena api tersebut. Dengan demikian, ayah dan anak akhirnya bertemu setelah berminggu-minggu berpisah di tengah kondisi cuaca yang mengerikan. Adegan beralih ke Meksiko, di mana presiden baru diberitahu bahwa ada yang selamat di New York. Berita itu membuatnya bersemangat, dan dia mengumumkan secara langsung di televisi bahwa dia akan memulai operasi penyelamatan besar untuk menyelamatkan siapapun yang terdampar di negara bagian utara. Di adegan terakhir, helikopter mencapai Manhattan, di mana beberapa orang ditemukan masih hidup. Mereka berkumpul di atap gedung sambil menunggu untuk tim penyelamat. Helikopter juga mencapai Jack dan kelompoknya, yang akhirnya dibawa ke selatan. Film berakhir saat seorang astronot dari Stasiun Luar Angkasa Internasional menatap bumi dan berkata bahwa itu adalah langit paling cerah yang pernah dilihatnya. Terima kasih telah menonton, dan jangan lupa like dan subscribe ya.